Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tri Purnamasari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan stambuk 040-2021-0137 dari kelas C7 Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Dijanggi SH.MH. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal kejahatan-kejahatan internasional, tindak pidana internasional, dan peranan internasional kriminal court dalam penegakan hukum pidana internasional. Menurut Muhtar Kusumatmadja, hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara hukum internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, dari pengertian yang diberikan Muhtar Kusumatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhannya, pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. Nah, Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana yang baru, merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara, yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Adapun sumber-sumber hukum internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan pengadilan. Yang kelima, karya hukum. Yang keenam, putusan organisasi internasional. Subjek hukum internasional, kebanyakan orang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama. Hal ini adalah wajar karena hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional, dan istilah hubungan antar negara kadang-kadang masih banyak yang dipergunakan orang. Tetapi dewasa ini, perkembangan hukum internasional tidak lagi mendefinisikan negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang utama. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad, dan karenanya pencerminan masyarakat internasional dewasa ini. Nah, sehingga subjek hukum internasional terdiri dari yang pertama ada negara, yang kedua tahta suci, yang ketiga palang merah internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan atau individu, yang keenam ada pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai tindak pidana internasional, kita perlu ketahui lebih dahulu definisi tindak pidana internasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Nah, jadi pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal. Persyaratan tindak pidana internasional yaitu memiliki unsur internasional, memiliki unsur transnasional, dan memiliki unsur keharusan.
Nah, jadi salah satu ciri tindak pidana internasional yaitu terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana, tindak pidana internasional, tindak pidana di bawah hukum internasional. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensinya tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional, dan tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.